Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bihi kullu sami wa tahsa'u lahu al-qulub wa tahsha'iru minhu al-julud wa tajri lahu al-madami. Innaka antal qadirul muridul alimul hayyul wasi'. Ya mu'allima Ibrahim allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'ni bima aqul wanfa'hum bima aqul wa yastami'un. Allahumma atina al-hikmah allati man utiyaha faqad utiya khairan katsira. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur pasti ditambah. Ujian itu kecil dibandingkan nikmat Allah yang luar biasa, terutama nikmat iman Islam. Belum lagi nikmat surga. Amin. Amin. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau engkau ingkar nikmat, agar kau amat pedih. Nauzubillahi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup ini siang malam tunggu panggilan. Ada 3 panggilan. Pertama panggilan sholat. Alhamdulillah berjamaah di masjid tadi. Yang kedua panggilan ke tanah suci. Amin. Yang belum haji umroh ayo niatkan. Punya rumah gak wajib, punya mobil gak wajib, tapi haji wajib. Ya, ini mudah-mudahan ya saudara kita yang haji mabrur. Amin. Yang belum haji Allahumma ballighna ila Makkah al-Madinah wal Arafah warzuqna hajjal mabrur. Amin. Sampaikan kami ke Makkah Madinah Arafah, beri kami rezeki haji mabrur, wa umratan mabrur, wa sa'yan masykur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan tabur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian panggilan ketiga, panggilan ke tanah kusir atau ke suka bumi. Suka nggak suka masuk ke dalam bumi. Atau kebalik, papan kayu. Bisa anak duluan atau belakangan. Atau kebalikannya, atau belakangan anak duluan. Karena mati ini urusannya Allah. Mati itu tidak harus tua. Yang muda duluan banyak mati. Ya, dan gak harus sakit. Yang sehat lagi diem meninggal. Kemarin tuh Ramadan di Tebet masih terlihat lagi tarawih seorang bapak ya lagi sujud meninggal, masya Allah. Besok paginya mau umrah tadi ya, masya Allah. Umrah Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi SAW. Jadi kita minta rezeki husnul khatimah. Allah marzuqna husnul khatimah. Jadi hidup ini cuma 2, nunggu sholat sama nunggu disolatkan. Nunggu sholat sama nunggu disolatin. Ya. Siapapun kita, dan tanda kematian udah banyak pada diri kita. Kulit keriput, rambut MBA makin botak aja. Ya. Uban, itu ayatul maut tuh, tanda kematian. Jangan dicat hitam. Haram. Cat yang lain boleh, merah, krem, hijau, biru, bulu ciri, boleh ngecat sendiri. Boleh. Asal jangan hitam. Karena gak matching, kulitnya keriput, rambutnya hitam. Dan itu mengingatkan kematian. Berarti saya udah tua. Ada 2 penyakit yang gak ada obatnya. Penyakit tua, penyakit mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Ya. Kemudian dalam ayat lain, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya gak bisa dimajukan atau dimundurkan sedikit pun. Gak bisa nawar. Ya. Nah, orang banyak ingat mati 3 hal di keberuntungan. Menyegerakan amal. Jangan-jangan itu zuhur terakhir nih enggak sempat asar. Jangan-jangan Ramadan terakhir kemarin. Maka gunakan nih kesempatan sebelum sibuk. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Kemudian apa? Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang banyak ingat mati menyegerakan taubat, takut maksiat, takut mati su'ul khatimah. Yang ketiga, dia merasa cukup sama rezekinya Allah, qanaah. Enggak lagi nafsu sama harta benda dunia, nafsunya sama ilmu sama amal. Karena harta benda dunia ini warisan Fir'aun dan Qarun. Sedangkan harta benda dunia, sedangkan ilmu dan amal adalah warisan para nabi dan rasul. Kata ulama, siapa orang yang pikiran cuma makanan, fulus, harta benda, apa yang masuk ke dalam mulutnya, maka nilainya sama apa dengan yang keluar dari perutnya. Nauzubillah. Maka
Makanya kita hati-hati nih. Kita diciptakan untuk beribadah, bukan buat ngumpulin harta, buat nyohor, bukan. Buat ibadah, bersujud menghinakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat 5. Kemudian apa yang bisa kita banggakan? Semua kita, pemimpin kayak rakyat, jenderal, kopral, tukang ojek, siapapun kita manusia, suku apapun, kaya, miskin, apa? Matinya nanti apa? Digotong sama keranda. Kendaraan terakhir kita keranda. Itu nggak bisa gotong sendiri. Kendaraan terakhir kita, hatta dia punya apa? Dealer mobil yang banyak misalnya ya. Keranda kurung batang. Baju terakhirnya kain kafan itu juga nggak bisa beli sendiri, dibeliin orang, dipakein orang. Dan gak ada modelnya kayak kafan, gak ada kantongnya, ya kan? Maksudnya apa? Sanggup bekal kita adalah amal. Kayak kafan, Pak. Walaupun kita punya butik misalnya atau toko apa kios di Tanah Abang misalnya, toko baju, gak bisa beli sendiri. Orang mati jadi miskin. Dan rumah terakhir kita kuburan. Tuh, siapapun kita, hatta dia developer, rumahnya 1.000, 2.000 untuk barang dagangannya, inventorinya. Ada nggak orang mati kalau nggak sertifikat tanah atau bebek kopi mobil? Nggak ada. Istri kita masih cantik dikawinin orang, tidak selesai. Harta kita diambil harta ahli waris. Makanya wamal hayat dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia ini kecuali menipu, palsu. Ya, jadi siap. Jadi mati itu makhluk tersendiri. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Al-Mulk ayat 2 ya. Nah ini penting nih biar kita termotivasi. Nah makanya amalan harian seorang muslim, orang itu mati bagaimana keadaannya, dibangkitkan dia seperti keadaan matinya. Matinya lagi berzikir, dibangkitkan lagi berzikir. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah, kata Nabi SAW. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga. Ya, kebiasaan. Ada kemarin tuh Ustaz Ja'far Abdurrahman di Surabaya ya, lagi baca surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawwutin. Karena hobinya, habitnya, kebiasaannya, kulinonya baca Al-Qur'an. Ayo kita biasain. Makanya dalam Al-Quran ada satu surah yang kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya, seandainya ya, jikalau Al-Quran itu cuma satu surah cukup. Wal asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu asar. Kalau Allah bersumpah dengan satu waktu, berarti waktu itu penting. Al-asr. Al-asr itu cuma 1 jam setengah. Maghrib batas sholat asar itu bukan ada maghrib, qabla maghrib. Karena ada 2 waktu waktu di antara 2 tanduk setan. Itu haram untuk menanam jenazah. Nah, sebelum maghrib sama ketika matahari tegak, sebelum zuhur sama mau terbit ya. Sebelum syuruk gitu ya. Nah, udah syuruk lewat baru boleh tuh menanam jenazah sholat. Nah, maka kata Nabi, man tarka sholatil asar habita amalu. Siapa orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka batal semua amalnya. Dan asar itu waktunya 1 jam setengah atau 2 jam cuma. Kenapa Allah bersumpah wal asar? Tafsir Quran bil Quran. Surah Al-Hajj ayat 47. Inna yawman inda rabbika ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu hanya apa? 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun di sisi Allah. Berarti kalau kita umurnya 60 tahun, 1 jam setengah sama dengan satu hari 1000 tahun. Ya. Kalau 60 tahun 1 jam setengah. Kalau kita udah 40, apalagi over 40, over 50, tinggal setengah jam, tinggal 20 menit. Tapi nggak ada jaminan mati, nggak harus tua kan? Kayak buah mangga, buah kelapa yang putih jatuh duluan, yang matang sampai dimakan codot nggak jadi jatuh. Nah, jadi kita harus siap ya. Kata Nabi SAW, Inna a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit dari umatku yang lewat dari 60 70. Nabi sendiri kan 61 Masehi, 63 tahun Hijriah, Komariah. Umar Abu Bakar sama tuh, mertua Nabi semua tuh, Masya Allah radhiyallahu anhu ya.
Jadi Nabi SAW mengingatkan, kita udah umur 60, 70 tuh batasannya tuh. Sedikit yang lewat dari itu. Yang punya orang tua 60, 70, nah itu muliakan tuh. Itu pintu surga tuh. Apalagi anak laki, anta wa malu kali abik. Kamu dan hartamu milik ayah ibumu, ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, tapi nggak ada jaminan besok pagi kita masih hidup. Nah ini hati-hati nih, jangan ngambilin 60-70. Nggak ada jaminan besok pagi kita masih hidup. Dalilnya surah Luqman 34. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan. Tidak ada seseorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seseorang pun yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Nah, makanya kan dalam surah Al-Kahfi 23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Jangan kau mengatakan aku akan melakukannya pasti besok, kecuali kau berkata insya Allah jika Allah mengendaki. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia lafi sungguh dalam tauhid ya. Khusrin kerugian. Illa kecuali yang beruntung siapa? Alladzina amanu yang beriman pada Allah. Al-amanu orang yang beriman, al-mu'minun siapa dia? Orang yang menuhankan Allah, mentauhidkan Allah, berharap menyembah, rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala saja. La ilaha illallah. Jadi ini penting nih. Dia enggak datang ke dukun, ke para tidak normal, dia enggak megang iman, ya. Jadi dia hanya yakin hanya kepada Allah. Dia dengan ista'in bisabri shalah, dengan tahajud, dengan doa, dengan baca Al-Qur'an, dengan sedekah, dengan amal-amal saleh, dia berwasilah memohon kebaikan kepada Allah. Tidak memakai amalan-amalan syirik. Ya, man 'allama tamimatan faqad asyraka, siapa menjimat dia syirik. Apalagi man atakahinan atau arrafan, siapa mendatangi dukun atau paranormal, fasaddaqahu ma yaqul, membenarkan apa yang dikatakannya, kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kafir pada apa yang diturunkan pada Muhammad, Al-Qur'an dan Sunnah syirik. Man ataka arrafan, si mendatangi paranormal, fasa'alahu an syai'in, menanyakan sesuatu kepadanya, misalnya apa? Bagaimana rezekiku, jodohku, keberuntunganku, termasuk kartu Arab tuh ya. Itu termasuk pada ramalan-ramalan itu. Primbon itu enggak boleh syirik itu. Karena tidak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah. Wa mata dengan semata taksibukan tadi surah Luqman 34 itu. Maka apa kata Nabi? Lam tuqbal lahu salatu 40 hari. Tidak diterima salatnya 40 malam atau 40 yaum 40 hari. Hati-hati nih, termasuk bintang Pisces, Virgo, Libra, Leo, asmara membaik, rezeki seret. Itu syirik itu. Kita dikasih rezeki udara gak bayar, coba. Ginjal sehat, jantung sehat, dibilang rezeki seret. Masya Allah. Ya, jadi gak boleh kita berkufur nikmat, harus bersyukur. Jadi beriman kepada Allah. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Nah ini yang kita bahas. Amal soleh itu tanda syukur sama Allah. Antum kita berjamaah di masjid, tanda syukur kita kepada Allah. Antum kita tahajud, tanda syukur kepada Allah. Nabi nggak minta dunia Pak, pas malam itu minta apa? Tanda syukur. Afala aku na'budu dan syukur. Sampai tahajud kakinya bengkak. Bersyukur dalam umat Islam. Coba fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman itu 31 kali. Jadi antum kita udah hafal separuh Ar-Rahman ya. Separuh Quran Ar-Rahman. Coba. Dan kebanyakan di Ar-Rahman itu bukan masalah dunia, masalah surga. Bidadari, kenikmatan surga luar biasa ya. Coba. Berarti dunia ini enggak ada artinya. Ya, wa amilus sholih, beramal saleh, nanti kita lihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau udah enggak ada nasihat, enggak ada ma'ruf nahi munkar lagi, doa enggak dikabul. Bahaya. Ya. Kemudian pertama amalannya orang Islam meluruskan niat. Nah, ini amalan hati nih. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in, ya, beliau membuat hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan semua perkara kembali kepada niatnya. Yang niatnya dunia, wanita, dapat cuma itu doang. Dapat itu saja, enggak ada yang lain. Tapi karena niatnya Allah, insya Allah semuanya diperlihatkan dunia akhirat. Nah ini penting, ya. Sampai kita niat tidur nih, mau tidur, niat bangun malam, kita ketiduran, udah tiap malam tahajud, kecapean nih, itu udah dicatat sebagai tahajud oleh Allah. Sedangkan tidurnya sedekahnya Allah kepada si hamba. Coba begitu. Nabi pernah Pak mengqadha salat tahajud di waktu duha dengan 12 rakaat. Man ata firasyahu, kata Nabi ini,
yusalli minal lail, dan dia berniat untuk sholat di malam hari, sholat malam tahajud. Wa ghalabatu ainuhu, matanya mengalahkannya, ketiduran maksudnya. Hatta yusbih, sampai subuh. Kutiba lahu ma nawa, dituliskan baginya apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi, sedangkan tidurnya sedekahnya Rabbnya untuk dia. Masya Allah. Itu kekuatan niat. Jangan sampai salah niat. Sampai doa Nabi, wala taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Jangan jadikan tujuan hidup kami dan ilmu kami adalah dunia. Jangan jadikan dunia tujuan ilmu dan hidup kami. Jangan. Karena dunia ini, kata Nabi SAW, lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Jadi Nabi pernah lewat sama sahabat, ada kambing jantan cacat, mati jadi bangkai di jalanan. Kamu mau nggak bangkai ini? Kata Nabi sama sahabat. Nggak mau ya Rasulullah. Ketahuilah di sisi Allah dunia ini lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Kalau orang Inggris bilang dunia ini omai wong sing ora duwe omah. Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Dunia ini bandane wong sing ora duwe banda. Dunia ini kampungnya orang yang tidak punya kampung. Dunia ini negerinya orang yang tidak punya negeri. Coba. Jadi kita harus akhirat tujuannya ya. Makanya niat dalam iftitah itu kan surah Al-An'am ayat 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Bukan untuk wanita, bukan untuk jabatan, bukan untuk duit fulus. Jadi kita jadi hamba Allah. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Jangan sampai jadi abdul butun, hamba perut, abdul nisa, hamba perempuan. Ya, apalagi hamba istri, ikatan suami takut istri, jangan. Haram suami taat sama istri. Ya, istri harus taat sama suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Nisa 34. Bikin gempa bumi itu. Kalau banyak laki-laki takut sama bininya ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. So istri marah-marah, pulang bang, kalau nggak pulang awas ya. Awas mau pulang, sambil bentak-bentak. Gak boleh istri bentak-bentak suami, khusus ya. Ente jangan pulang, ya apa aja di sini di masjid ketika, atau enggak di kantor ya, atau di rumah ibu. Kalau ente pulang di budak-budak itu, namanya laki-laki solehah gitu. Sama kayak laki-laki nggak sholat berjamaah di masjid itu namanya laki-laki solehah. Begitu ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, hanya untuk Allah. Jangan sampai istri kita didik nih, jangan sampai jadi hamba uang. Ada uang abang saya, ada uang abang ditendang, jangan. Ya, jadi surganya si istri taat pada suaminya. Begitu, itu kita didik. Karena wanita ini dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau nggak dinasehatin bengkok terus. Kalau terlalu keras patah nih. Nah itu termasuk tugas kita ya. Jangan sampai jadi hamba fulus, dikasih senang nggak dikasih marah. Taisa abdul dinar, taisa abdul dirham, taisa Abdul Khamilah wa Khamisah, celaka hamba dinar dirham, celaka hamba pakaian, Khamisah Khamilah itu bul ya. Kalau dikasih senang, kalau nggak dikasih marah, gitu. Nggak ikhlas, alhamdulillah. Ini hilang barokahnya, hati-hati, alhamdulillah ya. Jadi hanya untuk Allah. Kita beribadah aja. Nanti kalau ikhlas, wa ma'umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, itu surah Al-Bayyinah. Tidak kalau kita diberitakan kecuali untuk ikhlas, hanifan lurus ikhlas, please. Itu nanti urusannya diberesin sama Allah. Begitu nggak ikhlas, ada orang yang balik membayar, bahaya. Amal ditolak, belum lagi dosa, alhamdulillah, penyakit, alhamdulillah. Kemudian apa? Amalan harian sesudah kita meluruskan niat hanya untuk Allah. Segalanya mau kerja, mau makan, minum, bismillah, semuanya untuk Allah. Ngurus anak istri, semua lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Berdakwah. Karena pekerjaan termulia itu dakwah. Ya, pekerjaan termulia. Pekerjaan para nabi dan rasul. Kata Nabi SAW, "Fa demi Allah la ayyah di Allah bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun na'am." Demi Allah, kata Nabi, jika Allah memberi hidayah petunjuk kepada seseorang dengan sebab ajakanmu, dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki onta merah. Onta merah itu kalau sekarang mungkin Lamborghini, Ferrari yang baru. Ya. Jadi orang tadinya malas sholat, nggak pernah sholat. Islamnya abangan gitu ya. Terus antum dakwahin, sholat itu
mencegah perbuatan keji dan munkar, kita kebutuhan kita, dan pertama kali kita tanya Allah sholat. Antum dakwahin terus hikmah sholat sampai Allah kasih hidayah dia mau sampai berjamaah di masjid sampai matinya, antum dapat pahala dia. Coba. Orang tadinya ngumpulin duit keliling dunia senengannya, nggak pernah ke Mekah Madinah, umurnya udah 50, udah 60. Antum dakwahin haji itu wajib Pak. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Antum dakwahin sampai dia pergi haji dengan sebab bismillah ajakan antum dapat pahala haji. Masya Allah. Ya. Antum apa lagi? Orang tadi pelit di medit, tapi untuk hal maksiat si roya, nggak pernah sedekah, nggak pernah nyumbang masjid atau yatim, nggak pernah ngurusin ayah ibunya. Antum dakwahin sedekah yang paling baik pada orang tua, kemudian membangun masjid, dibangunkan rumah di surga. Antum dakwahin, itu antum dapat pahala. Dia berbuat apapun antum dapat. Nah ini kata Nabi, inna dalla 'alal khairi kafa'ili. Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Makanya waman ahsanu, surah Fussilat itu ya 30-an. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang lebih baik daripada mengajak kepada Allah? Wa 'amila sholihan, dan beramal saleh. Wa qala inni minal muslimin. Wa qala innani minal muslimin. Dan berkata aku termasuk muslim yang pasrah. Makanya anak dulu keluar dari pekerjaan riba, PNS, pegawai negeri sipil, yang dulu dari Kementerian Keuangan. Ya, dulu kerjanya lagi utang kredit macet, bank-bank pemerintah itu dari jurusita sampai tim lelang, masya Allah, yang nyatet, yang menyaksikan riba itu semuanya kena Pak. Iya kan? Yang nyawain gedungnya termasuk tuh. Dosa riba paling ringan seperti berzina sama ibu kandungnya sendiri. Alhamdulillah. Di hadis lain seperti berzina 36 kali. Alhamdulillah. Anak ngeri, masya Allah. Hampir 10 tahun kerja di situ, resign keluar. Akhirnya bimbing haji, umroh, dakwah aja gitu sama antum ketemu. Dan dia PNS, teman-teman udah Islam 3 udah keluar kantor. Kalau hijrah, kalau dari maksiat kepada baik, jangan istikharah, nggak usah, keluar aja udah. Kalau istikharah tuh halal mahal. Kalau haram nggak usah istikharah, keluar aja. Kerja di bar, jadi bartender, ngocok bir, keluar udah. Ngapain istikharah? Bisa nih gitu ya. Gitu. Nah jadi ini penting. Karena apa? Hidup cuma sebentar. Mati sewaktu-waktu. Hisab Allah itu pasti. Dan makanan haram, harta haram menyebabkan doa nggak diterima. Yang kedua, amalan ditolak. Seperti orang nyuci baju pakai air kencing, bagaimana mau suci? Naudzubillah. Dan bikin maksiat ke berikutnya. Makanya kartu kredit udah naik gunting semua, udah closing udah lama, udah puluhan tahun lagi. Iya, masa makan ngutang pakai bunga, masya Allah. Pak, gimana biar sebelum jatuh tempo kita ini akalin biar ada bunganya? Kayak bil bintang zero apa alkohol tuh sama satu pabrik. Ada misalnya PTA gitu ya, pabrik babi nih anda tahu. Tapi PTA itu bikin sapi, bikin apa sosis sapi. Tapi dari PTA juga kita bisa nggak makan itu? Muntah kita satu pabrik. Nah itu namanya ghirah, ya ghirah. Nah kemudian apa? Amalan harian kita mendidik anak Pak, anak yang belum punya anak belum nikah. Nikah udah 10 tahun belum punya anak juga nikah lagi, cari yang alut kan kadang-kadang gitu. Yang mencinta apa yang ramah, apa penyayang dan wadud. Walud banyak anak, wadud itu pecinta ramah. Jangan yang judos ya. Nggak tahu. Ya barangkali nikah lagi punya anak barangkali. Habis nikah lagi punya anak, istri yang pertama punya anak juga. Kayak siapa? Kayak Siti Hajar sama Ibrahim sama Sarah. Nikah sama Sarah belum punya anak, nikah sama Hajar punya anak Ismail. Habis itu Sarah ketularan kan punya Ishak. Barokah. Bilangin istri. Cari Yunus. Insyaallah kalau bersyukur ditambah. Bersyukur atas yang satu ditambah ini. Baik. Mendidik anak. Anak ada bekasnya nggak? Nggak ada. Istri ada bekasnya? Idza mata insan, hadis sahih. Jika mati manusia, idza mata ibnu Adam, sama ya. Jika mati anak Adam atau manusia, in qata amalu, telah putus amalnya. Illa min salasin, kecuali 3. Shadaqah jariyah, au ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang manfaat, au waladin shalih, atau anak soleh yang mendoakannya. Makanya anak kita nih masih kecil-kecil di TK, SD, ajarin ayo Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma. Kita bakal mati Pak.
Yang menaikkan derajat kita di alam barzah dalam hadis, doa anak kepada orang tuanya. Kita juga punya orang tua kan? Kita doain orang tua kita yang masih hidup masih doakan. Paling gampang Rabbil wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hadis sahih. Orang tua di alam barzah dinaikin derajatnya gara-gara doa. Nih, penting. Ya, jadi ini buku kecil susunan Syekh Abu Muhammad bin Shalih Al-Hasbullah, luar biasa ya, pendidikan. Ya. Kemudian apa? Doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabbana, karuniakan pada kami, istri kami, pasangan-pasangan istri-istri azwajina kan jamak ya. Kemudian wa dzurriyyatina dan anak keturunan kami. Qurrata a'yun, menyenangkan mata hati kami. Waj'alna lil-muttaqina. Jadikan kami teladan bagi orang takwa, pemimpin bagi orang takwa. Maksudnya apa? Anak yang menyenangkan mata hati bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Mendoakan kita. Dan dalam kitab Nashorul Ibad disebutkan susunan Syekh Nawawi Al-Battani ya, orang mati itu seperti orang tenggelam minta tolong Pak. Ini laut jauh kan, Rio, sungai jauh. Di sana orang tenggelam beneran nggak sih? Tolong gitu, nggak. Nah orang meninggal tuh begitu. Tolong doakan ayahmu ini, ibumu ini. Doa. Jangan lupa dan sujud antara ada di pemaaf berdoa apalagi ketika hari Jumat dan asar maghrib saat berdoa apalagi seperti malam terakhir mendekati subuh itu itu sangat orang tua kita insyaallah akan kita jangan lupa ya. Nah kita didik bagaimana anak kita jadi anak soleh, kita berbakti sama orang tua kita. Anak kita lihat kadang-kadang ujian seorang dikasih ujian Allah apa? Anak yang durhaka karena mungkin dulu dia pernah durhaka sama orang tuanya, mungkin tidak selalu begitu. Biar diampuni dosanya. Karena Nabi Nuh, Nabi loh, ahli surga, ujiannya istrinya durhaka, anaknya juga durhaka. Nabi Nuh juga gitu. Jadi yang diuji istri sama anak juga gitu, sama kayak Nabi Nuh. Ya. Jadi jangan kaget. Memang dunia ini ujian, surga gak gratis, tebusannya mahal ya. Inna Allah syarul mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Allah membeli diri orang beriman dan harta mereka dengan surga. Ya. Kemudian apa? Amalan harian kita setelah berdakwah, mendidik anak, menuntut ilmu agama, Pak. Karena ilmu ini warisan para nabi dan rasul. Harta benda warisan Fir'aun dan kaum, kecuali yang diwakafkan disedekahkan. Ilmu itu dua, ilmu yang manfaat dan ilmu yang tidak manfaat. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku bermohon padamu ya Allah ilmu yang manfaat dan berlindung padamu dari ilmu yang tidak manfaat. Ya, ilmu maling misalnya, ilmu ngehack bank gitu ya. Biar pindah gitu ya saldonya. Itu hati-hati. Ilmu jambret modern ya. Jambret IT misalnya. Nah, hati-hati. Jadi jangan sampai kita salah. Nah, ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu Al-Quran wa Sunnah. Maka Allah wa maka Rasulullah. Apa kata Allah dan apa kata Rasulullah. A'taqid fikum amran lam tadillu wa tamassaktu bihima kitabullah wa sunnah Rasulullah. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu kalau pegang enggak sesat. Berarti ini ilmu yang bagus ini. Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, jangan sampai kita khatam macam-macam, buku manajemen, buku teknik, buku accounting, kamus-kamus bahasa Inggris, bahasa Jerman, Quran nggak pernah khatam terjemahannya. Saya mengajar dosen tamu ya di STAN, cuma 2 SKS, mata kuliah agama Islam. Itu mahasiswa saya suruh baca terjemahannya Pak. Itu ada yang seminggu khatam anak pelita dari sedikit saya nyoba. Itu seneng banget saya Pak, baru kali ini saya dapat pencerahan. Jadi dia merinding sendiri, ketakutan sendiri, ada harapan, ada namanya baca Quran yang seperti berdialog dengan Allah kan. Man arada ayat takallama ma'a Allah falyaqra'il Quran. Tetapi siapa yang ingin berdialog sama Allah baca Quran. Jangan sampai kita sibuk sama WA, sama segala macam Facebook, tapi Quran enggak dibaca. Terjemahannya ya, tadabbur. Apalagi yang tadabbur. Nah, makanya soal ilmu ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan. Siapa orang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Amin. Ya. Kemudian ada hadis, man ghada ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allamahu kana lukajil hajjin taman hajjatu. Siapa orang yang datang ke masjid tidak ada keinginannya kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, pahalanya seperti apa? Berhaji sempurna. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Nah, ya.
Jadi ini ilmu penting. Makanya kita nuntut ilmu, ya, ilmu qabla amal. Ilmu ya fa'illahu alladziina minkum alladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu di antara kalian darajat, beberapa derajat. Ya, begitu. Dan puncak dari ilmu bukan gelar, bukan titel. Puncak dari ilmu takut kepada Allah. Betapa banyak orang berani, banyak lulusnya kumlot tapi berani korupsi, berani ngakalin orang, nipu orang, alhamdulillah. Dalam hadis Al-Baihaqi yang kita pernah lihat, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Cukuplah kata Nabi, cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu kalau dia takut kepada Allah. Cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu kalau dia takut sama Allah. Jadi puncak dari ilmu takut sama Allah. Makanya awal din ma'rifatullah, awal agama ini mengenal Allah. Mau maksiat, Allah lihat, orang tak lihat. Mau zina, bini nggak lihat, tapi Allah lihat. Nggak berani dia. Kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi nafsi. Cukup seseorang itu dikatakan jahil, bodoh, kalau dia takjub, kagum sama dirinya sendiri. Apa kita semua ini? Siapapun kita, pemimpin, rakyat, jenderal, kopral apa? Tadinya air mati, Pak. Yang kedua, kalau masuk tanah nanti jadi bangkai kan? Dimakan belatung, siapapun kita. Dan kemana-mana kita di perut kita bawa tinja. Nah, makanya aneh orang yang sombong membanggakan itu. Kayak Fir'aun gitu kan. Oke, diawetkan untuk Fir'aun. Surah Yunus 92. Bagaimana manusia pernah mengaku diri Tuhan, menyembelih binatang apa? Laki-laki, anak-anak bayi laki-laki Bani Israel. Yang diselamatkan Allah Musa tuh. Kalau takdir belum mati, bahkan Musa jadi anak angkat Fir'aun. Fir'aun jadi ayah angkatnya Musa. Jadi Fir'aun sama Musa itu perang angkat sama ayah angkat. Subhanallah. Musa itu kecilannya enak, Pak, di istana, Pak. Bayangin coba. Keluar dari istana kalau ayah angkat dikasih saudara Harun, coba. Dan dimenangkan Allah tuh. Ya, Musa nggak tahu kalau bakal menang, tapi Allah tahu dia bakal menang dan Musa yakin akan dimenangkan Allah. Nah, ini keyakinan. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolongin agama Allah, Allah tolong. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu dalam memegang iman Islam ini. Dalam beriman Islam ini jangan pakai akal, pakai iman, pakai tauhid. Apapun ujian kita nggak bikin kepala pecah, nggak bikin dada hancur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seseorang Allah membebani seseorang kecuali sekemampuan dia. Jadi orang putus asa, gila, stres, bunuh diri, aneh aja. Belum belajar ilmu tauhid dia. Karena semua takdir ini ditulis Allah 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Ini ilmu juga nih. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak ada menimpa kami kecuali sudah ditulis Allah buat kami. Atau 51 ya. Huwa maulana, dia Allah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, dia Allah pelindung kami dan kepada Allah Allah beriman bertawakal. Ya. Jadi untuk ilmu. Kemudian jangan pelit doa, Pak. Siapa orang lain? Kita harus jadi agen perubahan. Caranya gimana? Saling mendoakan sesama kita, tanpa mengetahui sepengetahuan si saudara kita. Itu kata Nabi, doa termasuk doa makbul. Di samping doanya orang tua kepada anak, doa anak kepada orang tua, doa orang yang dizalimi, doa musafir dalam perjalanan, doa pemimpin yang adil, doanya orang berpuasa sambil berbuka, doanya sesama muslim, saudara muslim, tanpa sepengetahuan saudaranya. Saya mendoakan Mas Yoni misalnya, tanpa sepengetahuan Mas Yoni, apalagi ini seperti gambar makbul. Apa kata Amin? Kata malaikat, demikian juga untuk Muyah. Jadi yang kita doa apa? Kita doakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Dan tidak usah kasih tahu. Kita lihat dia saudara kita banyak utang. Ya Allah, lunasi utangnya. Ya Allah, berilah dia harta yang barokah. Kata malaikat, kamu juga gitu. Anaknya sakit, ya Allah sembuhkan anaknya. Anak kita disakitin sama Allah. Ya Allah, dia belum jodoh, ya Allah kasih jodoh yang saudara. Kita ditambahin istri jaga pakai. Ngaruh.com. Bisa jadi. Yang paling bagus tuh yang aman istri kita nyariin buat kita. Banyak kejadian gitu, Pak. Itu udah istri kalau masih minta sama suami, minta penghasilan nih Bang bulanan, itu sah karena kewajiban kita ngasih tahu. Tapi istri yang udah tingkat tinggi kayak Khadijah, nolak pemberian suami, ngasih suami. Makanya Khadijah itu, Pak, habis hartanya untuk perjuangan dakwah. Nabi nggak poligami ketika itu. Cintanya luar biasa Nabi kepada Khadijah radhiyallahu anha.
Nabi SAW itu sampai masuk Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, beliau bikin tenda di sebelah kuburan Khadijah. Sampai Aisyah cemburu. Coba. Karena Khadijah nggak pernah mengalami kesenangan Pak di hidupnya. Ya, ketika jadi istrinya Nabi ya, susah terus. Habis hartanya. Sampai kalau bisa jual badan tulangnya ini, jenazahnya ini untuk apa? Perjuangan dakwah Nabi. Sampai mengorbankan harta benda jiwa raga untuk Allah. Lillahi rabbil alamin tadi. Ya, Khadijah. Istri soleh apa? Enggak, bukan kayak orang sekarang cewek matre ya, ada uang saya orang ditendang. Apa? Kata Jibril ketika Khadijah masih hidup, coba. Ayo ya Rasulullah ya Muhammad, sampaikan salam Rabbnya Khadijah kepada Khadijah. Allah kirim salam buat Khadijah dan bilang sama Khadijah, dia dibikinkan satu rumah di surga dari mutiara, karena Khadijah mutiara yang di dalamnya tidak ada kebisingan, tidak ada kegaduhan. Karena Khadijah selama hidupnya nggak pernah ngangkat suara sama suaminya, nggak pernah ngeluh sama suaminya, nggak pernah menceritakan apa kekurangannya, apa kesusahannya kepada orang lain, kecuali hanya kepada Allah. Dan karena Khadijah tidak pernah mengalami kesenangan ketika hidupnya bersama Nabi, dibikinkan apa? Rumah di surga. Kita tahu doanya istrinya Fir'aun. Fir'aun ahli neraka, istrinya ahli surga Pak. Siapa dia? Asia. Di dalam surat Akhir ayat 11, Rabbi banilayya indaka baitan fil jannah. Ya Rabbi, jadi bikinkan aku satu rumah di surga. Bangunkan aku satu rumah di surga tuh. Dia ngapain? Udah nggak level rumah di dunia, minta rumah di surga. Caranya gimana rumah di surga? Nah ini juga amalan harian nih. Bikin 12 rakaat qobliyah ba'diyah. Ini makanya agak kurang panjang nih, maaf kalau bisa dipanjangin nih, maaf Ustaz ya. Apa jeda antara adzan dan iqamahnya itu? Biar kita bisa 4 rakaat. Arba rakaatin qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Perasaan ini 2 rakaat, maaf. Wa rakaatain ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Dan 6 udah berapa? Udah 8 ya. Wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat sudah isya. 10. Wa rakaatain qabla fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Itu rakaat al-fajr khairun min ad-dunya fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh lebih baik daripada dunia sini. Total 12 rakaat itu satu rumah di surga. Dibangunkan satu rumah di surga. Ada lagi dalam kitab Jami' Sahih kata Nabi SAW, siapa orang yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, gampang nih. Qul huwallahu ahad 10 kali, dibangunkan satu rumah di surga. Tuh, itu ada ilmunya itu. Ini rumah bohongan Pak, bakal kita tinggal cepat atau lambat, suka atau nggak suka. Sampai ada sebuah hadis, Nabi suruh bakar rumah-rumah orang Islam laki-laki yang mau ke masjid. Bukan kita jadi pembakar rumah, pidana nggak boleh ya. Apa maksudnya? Maksudnya rumah harta ini nggak ada artinya dibandingkan kita berjamaah di masjid. Makanya kesenangan Nabi cuma 3: sholat yang khusyuk, istri yang solehah, dan uangnya parfum. Itu lihat Nabi ninggalin apa? Keledai, bihal. Kemudian apa? Sebilah pedang, baju besi udah digadein sama Yahudi sama 30 sok sarung. Tanah besar luas di Khaybar udah diwakafkan untuk Ibnu Sabil. Gak ada yang lain. Karena Nabi udah lihat surga neraka. Jadi dunianya apa sih? Kun fid dunya ka'annama gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang menyeberang jalan gitu kan. Nah itu tadi ya, 12 rakaat. Jadi 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat qabla subuh. Dan sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat sunnah witir. Nah itu kata Nabi ya. Nabi berpesan pada Abu Hurairah, sholat witirlah sebelum tidur, karena Abu Hurairah menuntut ilmu kan, tidurnya malam, jadi sebelum tidur dia witir 1 rakaat boleh, juga boleh. Habis itu apa? Puasa 3 hari 3 bulan, pas lagi bulan purnama, ya mungkin 13, 14, 15 Hijriah. Puasa itu belajar mati sebelum mati. Nanti jangan lupa nih 9 Dzulhijjah, Yaumi Arafah, pas orang wukuf di Arafah kita puasa. 1 hari puasa Arafah itu sama dengan apa? Pengampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangin coba. Jangan lupa nih, Shaum Yaumi Arafah. Nanti Asyura 9, 10 Muharram. Ya, itu kita puasa lagi. Diampuni puasa setahun, diampuni dosa setahun yang lalu. Asyamu junnah ka junnah hadikum fil qadar. Puasa itu perisai, tameng, sebagaimana tameng kalian dalam perang. Jangan sampai kita nggak ada tameng. Ya, dan terus apa kata Nabi kepada Abu Hurairah? Sholat witir sebelum tidur, puasa 3 hari 5 bulan, sholat duha. Nah, duha ini juga amanah harian Pak. Boleh tiap hari dilakukan, bagus. Dalam hadis, ala kulli
sulama min ibni Adam fi kulli yaumin shadaqah. Atas persendian anak Adam tiap hari harusnya ada sedekah. Berapa sendi kita? 360 sendi. Antum pernah nggak bangun tidur salah bantal gitu? Enak gitu kan? Padahal bantalnya nggak salah, disalahin gitu, salah bantal. Itu baru sendi di sini aja. Belum antum kalau ada orang kena asam urat coba. Ya Allah, nyeri sendi ya, yang bengkak segala macam. Nah kita bersyukur sendi kita sehat. Ya. Nah itu kata Nabi, wa yajzi an dzalika kulli raka'atan duha. Cukup untuk bersedekah pada 360 sendi itu 2 rakaat salat duha. Ada lagi hadis minimal 4 rakaat. Siapa yang diawali siangnya dengan 4 rakaat duha, Allah akan cukupkan rezekinya di akhir siang. 4 rakaat, nafil ya, 2 ya. Begitu. Jadi sholat duha lillahi ta'ala, jangan untuk dunia, jangan jadikan amal akhirat buat dunia, jangan. Itu dunia, rezeki datang sendiri, urusannya Allah, bukan urusan kita. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang melata kecuali di dunia ini pasti ada rezekinya ya. Oke, sampai di sini mau dialog barangkali. Masih banyak lagi sebenarnya yang mau kita bahas. Tafadhol antum mau bertanya atau berdialog, saya juga enggak lebih pintar dari antum mau yang belajar juga. Ayo. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lebih sama dalam Islam sahadat sampai yang terakhir ngaji. Iya betul. Jadi orang melakukan rukun Islam sholat ya orang laki-laki di tangan tempat di masjid terus sholat berjamaah. Iya. Nah hukumnya orang bersahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Wajib Kan rukun Islam itu. Iya. Artinya prakteknya gimana? Ya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Terus yang rasuluh. kedua tadi Pak Ustaz mengatakan masalah Iya betul. masuk beriman beramal soleh kemudian wajib dakwah. Iya betul. Tadi juga hukumnya orang sholat juga kita sudah tahu dan jalan. Nah, ketika dakwah itu kan mesti kita lakukan juga kan? Harus semua kita. Artinya Harus 1 kali 24 jam dakwah terus. kan kita dakwahkan dan hukumnya itu kapan? Bagus. Jadi dakwah itu mengajak orang dari menyembah selain Allah menjadi menyembah Allah. Itu definisi gampangnya. Ya. Dari menyembah dunia, menyembah harta, menyembah wanita, menyembah jabatan, menyembah dunia lah pokoknya selain Allah menjadi menyembah Allah. Jadi menyembah ini dalam arti yang luas ya, mengutamakan dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Surah Al-Munafiqun 9. Hai orang beriman, janganlah hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Jadi kadang-kadang Pak, kita mendoakan Allah itu kadang-kadang begini. Sholat sih sholat orang ini, tapi apa sih bulan? Duhurnya keasaran. Karena sibuk sama dunia. Asalnya ke maghriban, maghribnya ke isyaan. Nah itu. Di awal waktu. Jadi kita di awal waktu. Di awal waktu asar. Isanya ketiduran, subuhnya kesiangan, matinya penasaran. Penasaran sama dunia, penasaran sama Allah. Begitu maksudnya. Jadi termasuk syirik, ya, menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Taisa abad dirham, taisa abad dirham dan kita tahu dan jadi hati-hati saudara dengan Allah. Hidup ini singkat, hidup ini menegakkan tauhid. Di surah At-Taubah ayat 24, "Qul in kana abakum," ya, jangan siapa yang katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, ya, ayah-ayahmu, orang tuamu, rumahmu, istrimu, kendaraan yang kau cintai, ya, apa perniagaan yang kau takut-takut, ahabba ilaikum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah, lebih kau cintai daripada Allah Rasul dan jihad di jalan Allah, maka rabbasu hatta yaqulu atau bodoh. Tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Nah kalau urusannya Allah udah masya Allah banget, bumi dibalik, tsunami 5 menit cuma ngumpulinnya 20 tahun, 5 menit dikumpulin Allah. Nah ini dia. Nah ada tuh orang di dalam kubur jenazah para nabi dan rasul, para wali Allah, para syuhada, dia nggak dimakan tanah. Kenapa? Padahal sama-sama manusia. Ya itu tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian bertakwa. Saya dapat ada mana yang video tuh ada 6 jenazah di Bogor ya, mau dipindahin kan, masih utuh, sampai kapan-kapannya utuh. Itu kan di luar akal tuh. Harusnya kan sebulan 2 bulan aja tuh udah jadi bangkai, kain juga udah lusuh, udah hancur ya di dalam tanah nih. Itu teori pembusukan kan biasa tuh, ada bakteri dan sebagainya. Tapi ini di luar teori itu. Berarti apa maunya Allah, kun fayakunnya Allah. Kenapa beliau dimuliakan? Seperti jasadnya Syekh Nawawi Al-Batani. Syekh Nawawi itu Nasyil Al-Batani itu orang Banten, beliau keturunan Hadramut ya. Beliau apa?
jadi imam di Masjidil Haram kan. Terus imam besar Masjidil Haram meninggal, dimakamkan di Makkah sebelahnya Khadijah. Pas lagi perluasan jalan itu diambil dari ininya, kuburan masih utuh, udah 20 tahun lebih pada. Nah itu kenapa? Karena memuliakan Allah, mentauhidkan Allah, kerjanya dakwah, ya. Jadi gitu. Jangan khawatir rezeki udah diatur Allah. Termasuk ujian, cobaan istri, cobaan anak, cobaan harta, doanya. Itu udah maunya Allah. Jangan sampai ujian melalaikan keyakinan kita kepada Allah. Itu aja. Surga nggak gratis, mati surga. Boleh hilang semua istri, segala macam harta, tapi imannya bilang, Rabbana la tuzigh qulubana. Surah Al-Imran 8 ya. Jangan kau belokkan hati kami ya Allah. Sesudah kau berikan kami nikmat-nikmat Islam ini. Ibadah hadir dan wahab dan bila kita berikan kami rahmat, berikan rahmat Allah kita masuk surga. Karena Nabi pernah bercerita, ada orang 12 tahun adzan kerja, tahu nggak muadzin itu pahalanya? Ini muadzin dan ini pahalanya. Ada 100 orang masuk sholat sini, dia dapat pahala 100 orang sholat itu. Ini 12 tahun kerjanya coba. Gara-gara melihat cewek cantik, hati-hati loh Pak. agamanya Nasrani, dia murtad. Padahal amalan ahli surga. Habis itu dia keluar dari Islam, habis itu mati. Belum sempat nyampurin cewek itu. Belum sempat jima. Sejengkal mau surga jadi neraka. Hati-hati. Jadi kita minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allah masuk masalah ya maqallibal qulub tsabbit qalbi wa ya muqallibal hati teguhkan hati kami atas semua. Demikian ya, udah jam 1 lewat nih. Lebih kurang saya mohon maaf, kita tutup dengan doa penutup majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha